Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada sahabat-sahabatku sekalian yang kami banggakan, pertama marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan terang bagi kita semua, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran agama Islam. Dan ketiga kalinya kami sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabatku sekalian, teman seperjuangan yang sudah hadir di sini. Di sini kami melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Tolong tulis. Disiplin positif. Ini saya termasuk JGP Angkatan 11. Sebelum masuk ke disiplin positif, di sini sedikit kami akan menyampaikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus memahami satu, arti dan maksud pendidikan. Kemudian yang kedua, pendidikan itu hanya tuntunan dalam hidup. Kemudian perlukah tuntunan pendidikan itu? Kemudian dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Yang kelima, tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. 6, perlunya menguasai diri dan pendidikan budi pekerti. Yang 7, jenis-jenis budi pekerti. 8, naluri pendidikan. Yang ke-9, syarat-syarat pengetahuan. 10, peralatan pendidikan. Yang 11, hubungan dengan umur. Ini mohon maaf tidak saya terangkan satu persatu, tetapi di sini sedikit saya akan mengupas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, tentang dasar-dasar pendidikan. Yang pertama yaitu arti dan maksud pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk yang kedua yaitu hanya tuntunan dalam hidup. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Walaupun gurunya hebat, tetapi kita tidak bisa mengubah kodratnya yang dimiliki oleh anak. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Ini kalau belum sebelum kalau Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan pendidik itu sebagai petani, kemudian peserta didik itu sebagai biji-bijian. Artinya apa? Biji-bijian itu jika bijinya itu unggul, artinya anak kita itu cerdas, itu ditanam di tanah yang subur, kemudian mendapatkan perawatan, mendapatkan sinar matahari, kemudian ditanam di tanah yang subur, dia akan tumbuh sesuai dengan misalkan jagung ya, akan tumbuh subur dan akan menghasilkan jagung yang baik. Dan jika tumbuhan itu walaupun benihnya itu subur, tapi kita taruh di tanah yang gersang, tidak mendapatkan perawatan dan tidak mendapatkan siraman air atau tidak mendapatkan sinar matahari, walaupun bibitnya itu unggul, maka tumbuhan itu tidak akan tumbuh dan tidak akan tumbuh tapi tidak bisa subur. Seperti halnya anak-anak kita, walaupun anak-anak itu mempunyai
kecerdasan tetapi tidak mendapatkan arahan atau bimbingan, maka anak itu tidak akan tumbuh sesuai dengan apa yang diharapkan, menjadi yang baik atau menjadi yang mempunyai budi pekerti yang baik. Itu kalau tidak ada tuntunan dari orang dewasa, anak-anak tidak akan bisa mendapatkan hal itu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita ini sebagai pendidik itu adalah kewajiban kita adalah menuntun kepada peserta didik. Dan kita ya seperti halnya menanam itu, walaupun disiram, dikasih pupuk yang baik, kalau kita menanam jagung dia akan tumbuh jagung. Kalau kita akan menanam kedelai dia akan tumbuh kedelai. Tetapi kita tidak bisa merubah kodratnya, tapi kita hanya bisa merawatnya supaya dia tumbuh subur. Seperti anak-anak kita juga gitu. Kalau anak kita ini yang baik, maka kita harus sebagai pendidik menuntun ke hal-hal yang baik, terutama ke dalam budaya positif, sesuai dengan apa yang kita berikan. Tuntunan itu sebagai bentuk kita adalah perilaku kita sehari-hari. Anak-anak butuh lingkungan yang positif, maka dia akan menirukan apa yang dilihatnya. Lanjut Bu Risma. Assalamualaikum. Karya saya pada saat mengerjakan modul nama saya 1 titik berapa itu? Terus peserta dalam sampai selesai 11 Kabupaten Malang. Di sini saya akan mengerjakan tugas modul 1.1, yaitu demonstrasi kontekstual dengan puisi filosofis Ki Hajar Dewantara yang berjudul Untukmu Anak-anak Negeri. Wahai anak-anak negeri, izinkan aku untuk menuntunmu. Kalian adalah benih kehidupan, tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tumbuhlah sebagai manusia yang merdeka, manusia yang selamat dan bahagia, manusia yang selalu tersenyum dalam menjalani kehidupannya. Wahai anak-anak negeri, dunia itu tak sebatas pandang kita. Dunia itu luas dan berwarna. Kita tak dapat melihat hanya hitam putih saja. Namun banyak warna yang harus kita lihat di sekitar kita. Ambil dan tulislah di kanvas kehidupanmu. Biar hidupmu berwarna-warni untuk terus terbang ke tempat yang engkau mau. Wahai anak-anak negeri, di saat engkau terbang jauh di atas warna-warni dunia, kau harus tetap ingat dan pulang. Ada kampung halaman yang harus kau jaga. Ada kenangan-kenangan yang harus kau ziarahi, agar kau selalu ingat pesan ini. Terbang bebas bukanlah untuk meninggalkan, tetapi untuk selalu merawat dan memberi manfaat. Wahai anak-anak negeri, kalian bukanlah kertas kosong yang bebas untuk diberi warna. Ada garis-garis samar dalam dirimu. Pegang erat tanganku agar aku bisa menuntunmu. Untuk memperjelas garis-garis itu, garis-garis yang akan menjadi aneka bentuk warna yang indah. Garis-garis yang akan mengantarkanmu selamat dan bahagia. Wahai anak-anak negeri, jika kalian adalah padi, jadilah kalian padi. Jika kalian adalah jagung, jadilah kalian jagung. Tak ada padi yang tumbuh jagung,
tak ada pula jagung yang tumbuh padi. Tumbuhlah subur, tumbuhlah sesuai dengan kodratmu. Wahai anak-anak negeri, berjalanlah sesuai dengan jalanmu. Izinkan aku di depan untuk menuntun dan memberi arah. Izinkan aku di sampingmu untuk merawat semangat dan harapanmu. Dan izinkan aku untuk selalu di belakangmu, memberi dorongan yang kuat agar engkau terus maju, mewujudkan asa dan mimpi-mimpimu. Wahai anak-anak negeri, ejalah setiap ilmu agar engkau mengerti. Pakailah hatimu dalam bertindak agar kau bisa merasa. Gunakan jiwa dan ragamu agar kau bisa melakukan. Saat kau bisa mengerti, merasa dan melakukan, saat itulah kebahagiaan akan menyertai kehidupanmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi anak-anak kita itu, kalau dulu ada pengertian, anak-anak kita itu adalah kertas putih yang kosong dan kita bebas untuk mewarnainya, mau dijadikan apa anak itu. Tetapi beda dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, anak itu dari lahir itu sudah mempunyai garis-garis. Jadi garis-garis itu masih samar. Nah, kita sebagai pendidik atau orang dewasa itu berhak untuk menebali warnanya itu. Nah, dan anak itu pasti, setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Itu memang dari kodratnya seperti itu. Kalau kita ingin menumbuhkan anak itu yang baik, jadi kita sebagai pendidik untuk mewarnai dengan tuntunan itu dengan hal-hal yang positif, terutama di sekolahan kita itu kita membiasakan dengan hal-hal yang positif yang biasa dilakukan guru bersama anak-anak. Dan kita sebagai pendidik tidak akan berhasil kalau kita melaksanakan sendiri antara guru dan pendidik. Jadi untuk agar anak-anak berhasil itu kita harus ada kolaborasi antara guru, murid, orang tua dan semua yang ada di sekolah. Nah, itu agar kita untuk mendapatkan keberhasilan untuk bisa menuntun anak-anak untuk yang lebih baik. Untuk selanjutnya, ini yang akan kami sampaikan yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi universal itu ya, maksudnya itu tidak hanya orang Islam saja yang menganut disiplin positif, tetapi semua agama ataupun suku. Terus selanjutnya kita tanamkan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Lanjut bisa. Nah, ini tentang profil pelajar Pancasila ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak sejak dini. Hafal ya Bu nyanyinya ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini tidak hanya sekedar kita nyanyikan, tetapi benar-benar kita laksanakan
bagaimana anak-anak kita sebagai bangsa Indonesia ini sudah dibuatkan acuan dalam pendidikan kita dalam mengembangkan pelajar Pancasila. Ini mulai dari usia PAUD hingga sampai pokoknya masa pendidikan ya, ini harus dikembangkan, ini semuanya harus benar-benar diterapkan kepada anak-anak. Kalau dulu standar kelulusan anak-anak adalah nilai dari IPA, matematika, kan seperti itu. Tetapi kalau sekarang ini standar nilai kelulusan adalah dari profil pelajar Pancasila. Nah, di situ biasanya kalau sudah SMK atau sudah sekolah menengah atas itu ada produk-produk yang dihasilkan dari pembelajarannya. Lanjut berikutnya. Terus selanjutnya, standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi standar kompetensi kelulusan itu berdasarkan dari profil pelajar Pancasila. Ini kebutuhan dasar manusia. Pertama yaitu bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kira-kira ibu-ibu sekalian, apakah sudah terpenuhi semua dari 5 itu? Kebutuhan hidup sudah ya Bu? Setiap hari sudah makan, tercukupi, baju berganti-ganti. Nah, penguasaan, saya yakin semuanya jadi penguasa juga, sudah menjadi pemimpin. Nah, walaupun yang sebagai kepala sekolah memimpin dalam satu sekolahan, yang sebagai guru adalah pemimpin pembelajaran di kelasnya. Kemudian kesenangan, tidak hanya berwisata saja untuk menunjukkan kesenangan. Katanya senang itu, bahagia itu tidak mahal, bisa didapatkan di mana-mana. Itu bisa ditumbuhkan dari hati kita sendiri. Artinya dengan rasa syukur kita menikmati apa yang diberikan oleh Allah, maka kesenangan itu akan datang sendiri. Kemudian kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kalau hidupnya sudah terpenuhi, nah seperti itu ya, dia akan melakukan disiplin positifnya akan tinggi. Kemudian 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini dalam menangani masalah di dalam sekolah kita, menghadapi anak ya. Ada itu misalkan ada menangani anak itu dengan cara penghukum, ada yang menghadapi anak itu seperti teman, ada juga yang membuat dia merasa bersalah, kemudian memantau, kemudian ada manajer. Terus selanjutnya penjelasan dari ini dari penghukum. Ini jika kita sebagai pendidik atau orang tua ya, kita menggunakan kontrol yang penghukum, itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu biasanya penghukum ya. Kemudian kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu biasanya mengerjakan tugas, itu dimarahi seperti itu. Dia dihukum
dia sepertinya pokoknya dia dibuat supaya tidak terulang lagi. Nah, maksudnya seperti itu. Tetapi kalau hal seperti ini dengan marah, maka dia tumbuh di dalam hatinya itu mungkin menyelesaikan tugasnya hanya karena takut. Ya, seperti itu. Untuk selanjutnya sebagai pembuat merasa bersalah. Ini biasanya pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, tetapi kan menyentuh hatinya ya. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini tidak marah, tetapi dengan kata-kata yang lembut, tetapi ini supaya anaknya itu merasa bersalah, ya, seperti itu. Nah, ini pun kadang-kadang juga membuat anak itu melakukannya karena sungkan. Nah, biasanya kan kalau guru yang sering berkata lembut itu biasanya muridnya itu agak sungkan walaupun gak dimarahi. Tapi kalau yang sering dibentak dengan kata-kata yang keras tadi, itu anaknya biasanya ya akan takut pada waktu itu. Nah, ini itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Jadi sepertinya gurunya itu mempunyai tuntutan agar anaknya pandai, kan seperti itu. Nah, untuk mencapai itu, jadi misalkan anak yang datangnya terlambat itu, jadi minta tolong kepada anaknya supaya pak gurunya yang ngajar itu tidak dimarahi oleh kepala sekolahnya, seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, katanya seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, seperti itu. Dia akan membantu karena dia sebagai teman. Nah, untuk selanjutnya sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Sebagai seorang yang menjalankan posisi memantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau pertama yaitu peraturannya apa? Seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu terima ketika kamu melakukan kesalahan? Seperti itu memantau namanya. Kemudian ini yang terakhir yaitu sebagai manajer. Kalau bisa kita semuanya berupaya agar kita bisa melakukan kontrol sebagai manajer. Ini kalau manajer seperti ini, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu mempunyai keyakinan kelas. Di dalam kelas itu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Akan diulang keyakinan kelasnya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi diajak omong-omongan, berbicara. Kemudian yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hari ini? Jadi semua masalah itu dikembalikan kepada anaknya untuk mencari solusinya. Kemudian keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau kelas. Ini boleh dibuat sekolah ataupun kelas. Kalau sekolah kita membuatnya secara keseluruhan bersama dengan semua pemangku sekolah. Kalau kelas berarti guru kelas dan murid-muridnya. Untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan.
yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini dalam pembuatan keyakinan kelas itu kata-katanya singkat dan agar anak-anak mudah untuk mengingatnya. Jadi disiplin seperti itu. Tentang disiplin itu apa saja? Masuk tepat waktu. Kemudian ketika bermain atau belajar itu harus mengikuti aturan. Nah, seperti itu kita buat perjanjian, bukan perjanjian, buat keyakinan kelas. Kemudian kita karena TK ya, kalau anak SMP, SD itu sudah bisa, apa keinginan kamu itu bisa menulis anaknya. Aku kepingin kelasnya seperti ini, itu kalau SD, SMP bisa menulis. Tapi kalau TK itu bisa kita membuatnya itu dengan cara memberikan kertas, misalkan di sini disiplin. Kemudian tapi ditujukan kepada anak, nanti anaknya maunya yang mana, tanggung jawab atau apa saja yang di situ. Nah, nanti untuk membuat kesepakatan apa yang diambil oleh anak-anak. Untuk selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Pertama, mempersilakan semua warga sekolah atau kelas untuk mencurah pendapat. Kemudian mencatat semua masukan. Selanjutnya ganti kalimat negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Keyakinan kelas yang sudah ditinjau oleh warga sekolah atau kelas bisa ditempel di dinding agar mudah dilihat semua warga sekolah atau kelas. Ini yang ketiga ya, ganti kalimat negatif menjadi positif. Artinya seperti ini. Kalau membuat keyakinan kelas tidak boleh membuang sampah di kelas, itu berarti kalimatnya negatif. Jadi dibuatlah kata jagalah kebersihan seperti itu. Jadi kita harus membuang atau buanglah sampah pada tempatnya. Terus kemudian pokoknya ada kata-kata jangan, tidak boleh, itu namanya kalimat negatif. Itu tidak harus berubah menjadi kata-kata yang positif. Jangan terlambat, nanti besok harus datang tepat waktu. Tapi kata-katanya datanglah tepat waktu, seperti itu. Lanjut Bu Risma. Nah, untuk memperdalam keyakinan kelas yaitu dengan mempelajari tanggung jawab seperti warga kelas. Tugas guru. Nah, tugas guru itu sebagai apa? Kemudian tugas murid sebagai apa? Misalkan tugas guru mengajar, mendidik, menuntun, memberi nilai, kemudian mengatur kelas dan sebagainya. Banyak sekali tugasnya guru. Kemudian tugasnya murid belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari dirinya, kemudian mengikuti aturan dan sebagainya. Nah, ini kalau sudah dipahami apa yang menjadi tugasnya anak dan apa yang menjadi tugasnya guru, maka sudah saling mencurahkan apa yang menjadi bagiannya. Nah, di situ nanti akan terbangun lingkungan yang positif, aman dan nyaman, dan yang selanjutnya menjadi suatu budaya positif. Jika dalam kelas itu sudah memahami apa tugasnya guru apa, kemudian tugasnya murid itu seperti apa. Nah, di situ sebelum kita membuat kesepakatan itu kita tunjukkan tugas-tugas kita dulu. Kemudian setelah itu membuat kesepakatan kelas. Nah, nanti kalau ada anak-anak yang melanggar peraturan, maksudnya tidak disiplin, dia melakukan seenaknya, tidak mengikuti aturan, kita tinggal mengingatkan karena kesepakatan kelas itu kita buat bersama-sama, itu juga ide dari anak-anak. Lanjut.
Ini segitiga restitusi. Di sini apa ya Bu segitiga restitusi? Nah ini ya Bu, dalam menangani anak ini ya, ada yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya. Nah setelah kita membuat peraturan kok masih ada anak yang melanggar peraturan, ya tidak mengikuti aturan. Ini ya yang perlu kita tekankan kepada anak-anak mulai sejak dini seperti itu. Bagaimana disiplin itu, bagaimana menghargai temannya, bagaimana pokoknya hal-hal yang positif yang harus kita lakukan. Nah itu ketika anak melanggar peraturan atau tidak melaksanakan apa yang menjadi tugasnya, nah itu di sini ada cara penyelesaiannya dengan bentuk segitiga restitusi. Nah sekarang dari menstabilkan identitas. Nah di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Untuk selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu ketika melakukan kesalahan itu tidak dimarahi, tetapi diajak dikertikan. Kenapa sih kamu kok berbuat seperti itu? Nah, seperti ditanya. Barangkali anak-anak kita kalau berbuat kesalahan itu ada kebutuhan yang tadi ya, kebutuhan hidupnya, kebutuhan pokoknya itu tidak terpenuhi. Kadang-kadang anak kurang perhatian di rumah, di sekolahan kadang ya seperti itu, ganggu temannya. Kadang-kadang ada Bu di sini tuh anaknya kalau nggak mau masuk kelas, kalau temannya yang biasa bawa bontot itu ya belum datang. Soalnya kenapa? Kalau anaknya yang bawa bontot itu datang, diajak makan bersama. Kalau sudah diajak makan bersama, dia baru mengikuti kegiatan. Kenapa kok seperti itu? Kemudian saya tanya, kamu kalau mau berangkat sekolah sarapan apa tidak? Tidak pernah sarapan. Berarti kebutuhan anak itu ada yang belum terpenuhi. Nah, seperti itu. Jadi kita ketika anak kita itu melakukan kesalahan itu kita tidak harus langsung marah, tidak langsung seperti itu. Nah barangkali ada kebutuhan anak itu yang belum terpenuhi. Kemudian untuk selanjutnya itu validasi tindakan yang salah. Misalkan anak yang terlambat ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan terlambat ya mesti kita harus mencari tahu anaknya itu kenapa kok terlambat. Ya kalau yang sudah besar biasanya kebanyakan main game atau begadang ya. Kalau yang masih kecil biasanya itu ya sama seperti itu. Sekarang game itu yang mengganggu. Kadang-kadang yang sekarang ini kita di sini ya, lingkungan kita yang sedang maraknya itu adalah kesenian banteng. Kalau sudah lihat kesenian banteng dan pulangnya larut malam, nah itu kadang-kadang anaknya bisa juga datang terlambat. Dan hal itu kalau tidak terulang lagi, karena kita yang mengajak adalah orang tua, berarti kita harus bekerja sama, berkolaborasi dengan orang tua. Bagaimana caranya supaya anak kita itu tidak terulang lagi? Karena setiap sekolah itu mesti ada peraturannya. Maksudnya jam 7 ya kita harus jam 7 sudah di sekolahan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah dari itu ya, misalkan anaknya ya senang Bu karena senang ya. Adakah kesenangan lain yang supaya tidak mengganggu waktu kamu istirahat? Jadi diarahkan untuk ke hal-hal yang baik. Jadi tidak langsung kita mesti datang terlambat, mesti dimarahi. Lapoai kalau kita sudah mengatakan dengan kata-kata yang keras, ya, seperti membentak, itu sepertinya kita itu marah pada anak-anak kita. Padahal kita kan tujuan kita itu adalah mengajak anak kita agar berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Tetapi dengan kata-kata yang kasar tadi, maksudnya bentak ya, dengan kata-kata yang keras, dia tidak akan merasa memperbaiki dirinya,
aku lo dilokno mbek bu guru, aku lo diseneni, mesti katanya seperti itu. Ya itu karena kita dalam menggunakan kata-kata itu yang belum pas. Kemudian untuk menanyakan keyakinan. Nah, setelah itu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, termasuk kedatangan itu kan juga menjadi keyakinan kita dalam kelas kita atau dalam sekolah. Nah, jika sudah jam 7 harus sudah di sekolahan karena kegiatan sudah dimulai. Itu kan kesepakatan kita seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ditanyakan seperti itu biar dia itu berpikir maunya bagaimana, seperti itu. Lanjut. Terima kasih. Sebenarnya ini ada video, tapi kemarin belum sempat mengedit, belum sempat memasukkan. Di situ saya mencoba membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Bersama anak-anak itu kalau anak TK, ya seperti itu kita harus kita katakan dulu, maksudnya ngurui disik bahasai. Anak-anak itu tahu kalau itu namanya setiap selesai bermain itu kan diberesi, itu berarti sudah tanggung jawab. Kesepakatan kita tanggung jawab di dalam kelas. Kemudian ada lagi anak yang menjawab, kalau dikasih tugas bu guru harus dikerjakan. Nah itu juga menjadi tanggung jawab. Tapi memang anak-anak TK, jadi apa yang dilakukan biasanya itu yang diucapkan untuk membuat bahasa yang itu namanya. Oh aku itu harus jadi tanggung jawab itu belum tahu dia, belum tahu. Tetapi dia sudah melakukannya. Nah sama temannya harus yang rukun, itu menumbuhkan kasih sayang di dalam menghargai atau menunjukkan kasih sayang, menciptakan kasih sayang yang ada di kelas. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit pengalaman ini ada manfaatnya, khususnya juga untuk saya. Saya juga bisa berbicara, belum tentu bisa melakukan, tetapi saya dengan pengalaman belajar seperti ini, insya Allah saya akan berusaha untuk melaksanakan yang tadi ya, restitusi kontrol yang menjadi manajer. Jadi kalau bisa kita usahakan untuk menghindari dari penghukum. Jadi penghukum itu boleh saja dilakukan, tetapi itu manfaatnya hanya sementara saja. Nah, ketika anak itu kan yang menghukum mesti satu guru itu ya, dia akan takutnya pada satu guru yang menghukum itu, dan nanti ketika tidak ada guru yang menghukum, dia akan kembali lagi karena dia tidak sadar dari dalam dirinya sendiri, dia belum bisa disiplin yang tumbuh dari dirinya sendiri. Nah kemudian yang menjadi penghukum lagi ada misalkan penghukum pokoknya itu sifatnya sementara, tidak bisa seperti reward juga gitu ya. Ayo yang pintar nanti saya kasih hadiah. Nah dia hanya melakukan itu karena ingin mendapatkan hadiah. Nah tapi kalau kita tadi penjelasan tadi seperti mengingatkan anak menggunakan posisi kontrol tadi itu lebih mengena, maka dia akan tumbuh jiwa positifnya, disiplin positif dari diri sendiri. Artinya nanti kalau sudah tumbuh disiplin positif dari diri sendiri, tentang kewajiban apa saja kita tidak usah mengingatkan karena dia sudah mengerti. Ini seperti segitiga restitusi tadi juga bisa diterapkan kepada anak-anak kita di rumah. Kita membuat kesepakatan di rumah, tugas ibu apa, tugas anak apa, seperti itu. Kemudian kita bicarakan di situ, membuat kesepakatan rumah. Nah, kemudian dia akan menyadari dan dia menyadari tugasnya itu dia melakukan karena sudah disepakati tadi. Jadi tumbuh dari
hatinya anak itu. Seperti halnya sholat nih, sholat 5 waktu. Tugas kamu sholat 5 waktu di jam ini, jangan sampai terlambat. Kalau bisa berjamaah di rumah atau di musola. Nah seperti itu kita masukkan dalam kesepakatan di rumah tadi. Nah maka dia ketika bermain dia akan pulang, dia sudah menyadari kesepakatannya. Nah itu tidak langsung satu kali kita terapkan kemudian sudah, nah, itu harus berulang kali dan terus menerus. Nah disitulah kita akan tercipta menjadi budaya positif di dalam rumah ataupun di sekolah seperti itu. Setelah membuat aturan tidak hanya berhenti, kamu lihat itu aturannya bagaimana, tidak seperti itu, terus diingatkan dengan memakai cara yang seperti tadi itu. Jadi menggunakan kata-kata bijak tadi supaya anak-anak itu sampai dia mengerti dan sadar bahwa dirinya itu sudah melakukan kesalahan dan saya tidak akan mengulanginya dan saya akan berubah menjadi yang lebih baik. Pokoknya itu setiap hari diingatkan, tidak hanya satu kali. Pokoknya tugas kita menuntut adalah seperti itu. Ngilingno terus ngilingno dan mengingatkan terus menerus. Kalau insya Allah kalau anak-anak kita itu kita ajak berbicara, kita ajak omong-omongan, insya Allah dia akan lembut hatinya. Tapi kalau kita berkata kasar, kita marah, dia itu tidak tahu kalau dia salah. Aku kalau sebentar, apa sih bubur kok muring-muring, kan seperti itu kadang-kadang tidak menyadari kalau dia itu salah. Jadi kesepakatan itulah yang akan mengingatkan anak-anak kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih atas kehadirannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Guru karena sudah mengajari saya tahu disiplin. Beres. Beres yang rapi, nah dikembalikan di tempatnya. Mana tutupnya Mas?